Pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan KM untuk menyiapkannya. Kita siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bagaimana hadir semua? Ada yang masuk. Ada yang namanya siapa? Paparan. Siapa aja tuh Pak? Dina, Ilham, sama Wipat. Kenapa paparan ini? Wifa sama Dina sakit, nomor apa Ilham izin. Oke, kalau gitu ya mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Kita doakan semuanya supaya sehat-sehat. Ya. Nah, baik untuk hari ini alhamdulillah kita sudah bertemu pada pembelajaran matematika pada pertemuan kedua ya. Setelah sebelumnya kita bertemu di pertemuan sebelumnya kita membahas materi yang sudah kita bahas gitu ya. Baik sebelumnya terima kasih juga sudah menyiapkan ini ya fokus dan lain sebagainya untuk pembelajaran kita kali ini. Baik untuk hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran matematika. Ini sudah siap ya? Sudah siap dalam hal perpakaian sudah rapi ya, tidak ada yang keleweran bajunya. Artinya sudah, kalau sudah bajunya sudah siap dan juga dalam kondisi sehat, artinya sudah siap untuk pembelajaran kita kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita bahas dulu sedikit lah ya, materi apa atau pembelajaran apa sih yang kalian pelajari atau kalian dapatkan pada pertemuan selanjutnya. Materinya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai program linier ya. Nah, program linier itu diantaranya ada yang pertama ini, misalnya ada ini, apa yang mana ini? Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada ini ya, ketidaksamaan linier dua variabel. Jadi kemarin kan membahas apa? Dari masalah kontekstual atau masalah ke dalam kehidupan sehari-hari, kita rubah ke dalam model matematika. Nah, model matematika itu sendiri itu disebut dengan ketidaksamaan linier dua variabel seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu model matematikanya, selanjutnya apa? Yaitu menentukan daerah penyelesaian. Nah, menentukan daerah penyelesaian dasarnya apa? Ada yang mau menjelaskan sebelumnya mungkin? Ya? Yang pertama itu apa? Di antaranya apa? Langkah satu. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem ketidaksamaan linier dua variabel adalah metode grafik. Daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier merupakan irisan dari daerah-daerah penyelesaian. Nah itu ya. Jadi untuk menentukan daerah penyelesaian itu kita buat grafik, yaitu dengan menggunakan metode grafik diantaranya, yaitu si daerah penyelesaian itu didapat dari irisan-irisan dari misalnya dua ketidaksamaan seperti itu ya. Itu yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah sebelumnya kita mempelajari tentang ini. Oke. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja pembelajaran kita kali ini mungkin berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Artinya berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal ini model pembelajaran. Kalau kemarin kita mempelajari materi yang sebelumnya itu menggunakan problem based learning, artinya berbasis masalah. Kita punya masalah, kita selesaikan masalah tersebut, gitu ya. Nah, kalau ada pembelajaran kita sekarang itu menggunakan project based learning. Apa itu project based learning? Yaitu masih berdiskusi, masih dengan presentasi, tanya jawab dan pembahasan, cuman bedanya di project. Ya project nanti apa yang dibuatnya. Jadi masalah itu
dicari oleh kalian sendiri nanti. Jadi kalian mencari masalah dan nanti kalian juga yang menyelesaikan. Seperti itu ya. Nah, nanti tetap dengan kelompok ya. Nah, kelompoknya nanti masih yang sebelumnya. Ya, jadi tidak berganti, masih yang sebelumnya. Jadi diharapkan semuanya hadir dalam kelompoknya. Kalau tidak ada yang tidak hadir itu juga nggak masalah. Nanti diinformasikan ke siswa yang tidak hadir, ya. Seperti itu. Ya. Nah, kompetisi dasar dalam hal ini ada kompetisi dasar. Saya terlihat. Kompetisi dasar yang pertama kompetisi pengetahuan itu ada menentukan nilai maksimum dan minimum ya dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Masih sama dengan yang kemarin, tapi kita akan menuju nilai maksimum dan nilai minimum ya. Baik, selanjutnya untuk kompetisi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, masih mengenai ini. Jadi permasalahan kontekstual ini kita dapat dari masalah yang nanti kalian cari berkenaan dengan proyek yang tadi ya. Baik, selanjutnya. Nah, tujuannya diantaranya ada beberapa ya. Nah, ini menyelesaikan suatu ketidaksamaan dengan dua variabel. Jadi nanti kita cari modelnya. Setelah kita cari modelnya, kita menentukan nilai optimumnya atau nilai maksimum dan minimum yang tadi. Terus model matematika dan nanti kita akan menggunakan grafik seperti itu ya. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, seperti yang sebelumnya, manfaatnya itu menentukan nilai keuntungan maksimum. Jadi nanti kalian akan mengobservasi ya, ke jurusan tata boga untuk menanyakan beberapa hal yang perlu ditanyakan. Begitu ya. Nah, keuntungan maksimum dari suatu produk atau dari suatu item atau makanan atau lain sebagainya itu ya. Itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke situ kita coba lihat dulu sebuah video inspiratif ya. Video inspiratif yang dimana video ini merupakan bahan untuk kita menuju materi ini. Oke. Dan waktu itu dengan modal sisa gaji aku cuma 300.000, aku belanja ke pasar, ternyata banyak yang suka dan akhirnya bisa jadi kayak gitu. Ya, alhamdulillah 300.000 loh. Omset per hari kalau misalkan sekarang itu bisa nyampe 1 juta sehari. Aku usia di 20 tahun. Iya, alhamdulillah. Iya, betul. Biasanya sehari bisa sampai 1 ton sih, minimal 1 ton, paling banyak 2 ton. Iya. Emang, iya belum yang lain-lainnya. Belum. Kita ngebantu warga ya, jadi warga dapat penghasilan juga dari magang ini yang betul. Warga sekitar. Iya. Iya benar. Atau ada 55. Baru dari tahun 2020, tepatnya bulan Juni. Iya. Iya, kita online sih. Bisa Shopee dan namanya Raja Ngemil 17. Ada juga TikTok Shop owner Raja Ngemil. Kalau Instagramnya ada Raja Ngemil 2020. Sampai ke luar negeri pun, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Cina, Jepang itu ada. Tapi emang rata-rata masih orang Indonesia juga yang kerja di sana. Start dari 10.000 sampai paling mahal di 100.000. Iya betul, sehari harus habis ini. Boleh, yuk langsung aja. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita lihat dari video ini apa yang mungkin bisa kalian dapatkan di sini. Yang pertama tadi apa? Dia punya modal. Ya, modalnya berapa? 300.000. Terus apa yang mereka jual? Basreng. Dari misalkan dari mulai pertama dia rintis sekian gitu ya, sampai berkembang sampai ke tontonan gitu ya. Itu artinya kan kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya istilahnya usaha atau kerja keras, pasti akan menghasilkan
entah itu sedikit ataupun banyak harusnya gitu ya. Harapannya pasti akan banyak. Dan juga istilahnya si teteh ini kan baru 21 tahun tapi sudah beromset ratusan juta istilahnya. Ya memang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, tapi kalau dengan usaha pasti semuanya akan bisa kita capai. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Setelah melihat video yang tadi, kira-kira cara untuk mendapatkan uang tambahan nih, khususnya siswa lah ya. Khususnya siswa, kalian rencana mau bagaimana? Tentunya dengan skill atau kompetensi atau kemampuan kalian. Coba ada yang ya silakan Novi. Pas saya jual roti tulang, Ya. dari jualan tersebut saya punya keuntungan buat uang jajan atau yang lain. Oke, berarti Novi sudah punya rencana ya, atau sudah melaksanakan dari bocah tulang itu punya keuntungan tentunya kan? Keuntungan itu tentunya bisa didapat dengan usahanya, ya, dan seperti itu. Terus ada lagi mungkin yang lain? Ada, nah, Chris. Saya juga jualan donat sama kalian macam rasa dan jualan ice lemon. Oke, itu ya. Jadi dalam hal ini materi ini masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian yang bisa kalian kembangkan nantinya. Ya, dari jualan bakso aci ataupun jualan donat itu kalian bisa kembangkan sampai menentukan atau mendapatkan keuntungan maksimal nantinya. Gitu ya. Oke, bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh itu? Memperoleh keuntungan maksimal itu. Jika rencana kalian nanti ke depannya bagi yang belum bisa berwirausaha. Nah, ini perhitungan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita kali ini. Gitu ya. Langkah-langkahnya gimana coba? Ada yang sudah ini mungkin Novi? Tadi. Langkah-langkahnya diantaranya memperhitungkan modal, Oke. keuntungan dari tiap item yang kita jual, Oke. berapa banyak, dan juga Betul. memperhitungkan kerugiannya juga. Oke. Kemudian target penjualannya kemana? Nah itu ya. Pertama kalian tentunya harus punya modal. Modalnya berapa? Nah, dari modal itu kalian olah menjadi sebuah produk. Produknya mau kalian tadi apa? Mau kita bakso aci. Nah, produk itu bisa kalian kembangkan buat dari modal tersebut. Dari modal tersebut kalian bisa memperhitungkan keuntungan maksimalnya. Nah, dari keuntungan maksimal tentunya ada, kalau keuntungan pasti ada kerugian minimal tentunya. Kerugian minimal berapa, terus target pasarnya untuk kemana gitu. Itu ya, itu faktor-faktor yang atau langkah-langkah yang akan bisa ditempuh untuk menentukan keuntungan maksimum seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, terus selanjutnya silakan kalian duduk berkelompoknya. Nah, kelompoknya masih yang kemarin saja. Jadi supaya mengefektifkan waktu. Jadi kelompoknya masih yang kemarin. Silakan duduk dengan kelompoknya. Ya, jika ada kelompoknya atau anggota kelompoknya yang tidak hadir, nanti sesuaikan saja dulu. Ya, silakan duduk dengan kelompok. Jangan di depan ya, depan, jangan di belakang, depan. Nah, sudah dengan kelompok. Sudah ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Sudah berkelompok. Oke. Terus selanjutnya, nah ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Ini saya sudah membuat sebuah bahan ajar untuk kalian kerjakan, untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya mengenai apa sih pembelajaran kita kali mau melakukan apa dan mau membuat apa. Di antaranya ini ya, tulis beberapa rencana proyek dan lain sebagainya, judul dan sebagainya. Nah, ini sudah tertuang dalam hal ini, dalam bahan ajar ini. Silakan di Nah, di dalam bahan ajar itu
Di situ sudah ada ya. Nah, desain perencanaan proyek. Nah, silakan ditulis namanya, nama dari tiap kelompok, dari masing-masing anggota kelompok namanya siapa. Nanti tugasnya misalkan ketua, tulis ketua. Terus yang kedua, orang kedua siapa, tulis sebagai tugasnya apa gitu ya. Silakan diskusikan dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing, ya seperti itu silakan. Terus selanjutnya tolong perhatikan dulu sebentar, ya. Nah terus selanjutnya kalian akan melakukan observasi, ya. Nanti setelah kalian menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kan tadi pertama kalian akan melakukan wirausaha misalkan ya, wirausahanya apa? Nah, kita rencanakan dulu ya. Kita akan membuat apa atau mau menjual apa? Nah, kita rencanakan dari sini. Nah, dari sini ya. Nah, kita akan melakukan observasi nantinya. Observasi produk Tepa Tata Boga. Nanti kalian akan menanyakan produk apa sih gitu ya. Yang kira-kira kan kalian sudah pernah lah ya untuk main ke Tepa Tata Boga, itu ada produk apa aja mungkin ya, kira-kira apa nih kalian mau istilahnya nanti menanyakan ini harga jualnya berapa, harga belinya apa. Nah, silakan ditulis di sini di kolom ini nantinya, gitu ya. Nanti observasi produknya itu produk apa saja, nah ditulis di sini harga jual minimal 2 produk ya. Jadi jangan satu ke harus 2 ya, minimal 2 lah. Misalkan harga jual yang pertama berapa, produknya apa namanya, harga jualnya berapa. Harga jual yang kedua, produknya apa, harga jualnya berapa, gitu ya, dan seterusnya. Nah, keuntungan ini didapat dari mana? Dari selisih tadi, ya. Selisihnya terlalu berapa, nah modalnya berapa. Nah, silakan ditanyakan nanti langsung dengan guru Tata Boga di sana. Oke. Terus daya tampung atau kapasitas yang dimilikinya berapa nanti di sana. Seperti itu bisa dipahami ya. Nah, silakan didiskusikan dulu dengan teman. Saya kasih waktu sekitar 10 menit lah ya. Ya, 10 menit untuk mengisi ini. Sampai ke judul dan juga alat tambahan silakan diselesaikan sampai situ. Harga jual, harga beli, keuntungan, modal, kapasitas atau daya tampung.
Nah, kalau sudah selesai sampai sini dulu. Nah, selanjutnya setelah menentukan harga jual suatu barangnya, terus harga beli suatu barang, daya tampung dan lain sebagainya. Nah, tentukan alat bahan yang kalian perlukan. Nanti dipresentasikan, melalui karton. Nah, kartonnya tulis juga dalam alat dan bahan, gitu ya. Dan alat dan bahannya karton, misalnya alat tulis, pensil, pulpen, penggaris, misalnya. Ya. Lima menit ya, 5 menit lagi, 3 menit lagi. Daftar pertanyaannya tulis di sini. Di mana? Nah, di sini. Setelah kalian mendesain proyek, langsung diisi jadwalnya ya. Jadwalnya mau bagaimana? Itu daftar pertanyaan apa yang nanti ditanyakan? Di sini diisi. Ya, itu daftar pertanyaan silakan ditulis di situ, nanti ditanyakan apa gitu. Daftar pertanyaan apa yang Ya. Tahapan observasi. Nah, ini observasi sudah ditulis ya di tahapan-tahapannya.
observasi, nanti kalian akan melakukan observasi ke tata boga ya mengenai apa yang ditanyakan ya tadi, misalkan menanyakan harga beli dari suatu produknya berapa, harga jual dari suatu produk minimal 2 tadi berapa, terus terus daya tampung, modal dan seterusnya. Nah itu observasi sampai menyusun data itu silakan kalian lakukan selama 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit langsung kembali lagi ke sini untuk apa? Membuat model matematika, menentukan DP dan menentukan nilai maksimalnya ya. Seperti itu. Sudah selesai sampai jadwal atau masih ada yang ya silakan lanjutkan kalau ada yang dulu. Nah, sepertinya ada yang sudah selesai, ada sampai ke jadwal saja dulu. Nanti dijelaskan apa saja rencana dari kelompok 1, 2, 3 mungkin ya, rencana yang akan kalian laksanakan proyeknya seperti apa nanti. Ada yang mau ke depan mungkin? Nopi? Ya, silakan ke depan lah. Di depan saja. Jadi menjelaskan saja dari mulai apa namanya? Dari mulai desain ya. Untuk menjawab 2 pertanyaan ini, kalian mau merencanakan apa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan desain perencanaan proyek kami. Yang pertama untuk nama dan tugasnya, Novidiana Sari sebagai ketua, Tata Rida sebagai moderator ke-1, Krisna Mulyadi sebagai moderator ke-1, Hera Dwi sebagai moderator kedua, Galih Pamungkas moderator kedua, dan Febri Rama untuk melakukan videografernya. Nah, lanjut. Idenya, rencananya apa, mau seperti apa rencana proyek? Proyeknya pertama kita akan menanyakan harga jual Soalnya ada di kelas. Pertama kita yang akan tanyakan harga jual sebuah produknya, terus harga beli sebuah produknya, keuntungannya, modal dan kapasitas daya tampung. Oke, terus selanjutnya. Judul proyek kami yaitu observasi produk martabak dan bakwan pada tempat tata boga. Oke. Terus Alat bahan yang diperlukan dalam pembuatan proyek yaitu pertama karton, kedua pensil, pulpen, penggaris dan penghapus. ya, selanjutnya. Yaitu menyusun jadwal aktivitas. Pertama observasi, tahapannya pertama observasi, menyusun data dalam waktu 10 menit. Kedua membuat model matematika dan menentukan DP dalam waktu 5 menit. Yang ketiga menentukan nilai maksimum dalam waktu 5 menit. Oke, itu rencana ya. Nah, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Jadi untuk kelompok pertama ini atau kelompok berapa? Maksudnya? Oh, kelompok 3 ini rencananya akan melakukan observasi ke ruang TEPA ya. Nanti apa yang ditanyakan itu produk, misalkan produk makanan, misalnya ada martabak, ada bakwan,
itu nanti mereka akan tanyakan mengenai harga jual, ya, terus apa lagi? Harga Harga beli. keuntungan dalam sebuah hitungnya dan modal sama kapasitas Nah itu ya, itu yang akan mereka observasi. Ya. Seperti itu ya rencananya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu silakan dulu. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu bagi yang sudah berani. Nah, untuk selanjutnya yang lain pun sama ya. Silakan nanti melakukan observasi. Nanti sekarang ya. Melakukan observasi menanyakan produk yang ada di Tata Boga itu apa saja. Usahakan produknya berbeda ya. Kalau tadi misalnya kelompok Nopi dan kawan-kawan itu produknya ada martabak dan sama bakwan, nanti menanyakan hal-hal yang perlu kalian tanyakan, misalnya apa aja? Harga jual, ya. Harga jual, harga beli, terus apa lagi? Keuntungan, modal dan juga kapasitas atau daya tampung dari suatu ini ya, suatu di tata boganya, gitu ya. Baik, kalau seperti itu ya gambaran pertamanya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian melakukan observasi ke ruang tata boga, ya, ruang tata boga mengenai produk-produk yang mereka punya apa saja, ya. Nanti sepakati dengan yang lain. Oh, saya kalau tadi Nopi ada ini sama ini. Nanti kelompok Yuniati dan kawan-kawan apa dan apa minimal 2 produk yang diobservasi. Ya. Terus yang selanjutnya kelompok Bilkis juga silakan jangan sama dengan yang lain. Oke. Misalnya ada apa dan apa gitu ya. Jadi silakan diobservasi. Nah, waktu observasi untuk melakukan pertanyaan ke ruang terbuka itu 10 menit. Jadi 10 menit observasi, ditanyakan apa saja, dan jangan lupa di video ya. Oleh tadi tugasnya sudah dibagi-bagi, mungkin saya lihat tadi seperti Nopi yang jadi videographer siapa, yang jadi notulennya siapa, yang jadi wawancaranya siapa, itu ya silakan tentukan yang sendiri gitu. Baik, kalau gitu silakan langsung saja melakukan observasi. Silakan keluar ruangan. Assalamualaikum Ibu, di sini kami mendapatkan beberapa tugas dari guru mata pelajaran matematika untuk melakukan sebuah observasi mengenai produk TK yang ada di Tata Boga. Nah, untuk kelompok kami ingin mengobservasi mengenai roti abon sama roti bube. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai produk tersebut. Dan untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, untuk roti abon itu harga jualnya berapa ya? Untuk harga jual abon itu 5.000, sebetulnya harga belinya itu 3.000, dan untuk roti yang isi blueberry harga belinya itu 2.500, tapi untuk harga jualnya 4.000. Jadi biasanya kita produksi maksimal itu 110 piece Untuk kapasitasnya? ya, untuk kapasitasnya dengan modal awalnya 300.000 ya. Untuk keuntungan per item itu kira-kira berapa? Keuntungan per item. Oh, untuk keuntungannya untuk roti abon itu kurang lebih Rp2.000. Kalau untuk roti isi blueberry itu 1.500. Itu dikalikan berapa piece yang kita produksi saja ya. Gitu. Nah, ini kebetulan pada hari ini kita produksinya baru sedikit, tapi maksimalnya yang tadi Ibu sebutkan tadi 110 piece. Biasanya seperti itu. Cukup juga. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan tugas untuk melakukan observasi tentang kondisi yang ada di Tata Boga. Di sini kami akan mengobservasi bola pisang dan keju pipih. Pertanyaannya tentang kombinasi. Ibu bertanya Ibu, untuk harga jual produk keju dan pisang
berapa harga jual? Ya. Untuk bolen keju ya, itu harga belinya itu di kisaran 3.000, sedangkan untuk harga jualnya 4.000. Kalau pisang bolen isi pisang maksudnya itu harga belinya 2.000 rupiah, untuk harga jualnya 3.500, dan untuk biasanya kita bikin itu 80 piece ya. Modal awalnya itu sekitar 200.000. Lalu untuk keuntungan produk bolen keju dari pisang? Ya, kalau dihitung per piece misalnya ya, untuk bolen keju itu dari harga beli 3.000 jadi 4.000 itu sekitar 1.000 rupiah untuk labatnya ya. Kalau bolen pisang itu sekitar 1.500. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu. Di sini kami mendapatkan tugas mapel matematika untuk mengobservasi produk yang ada di tempat tata boga. Kami akan mengobservasi produk martabak dan bakwan dan akan melemparkan beberapa pertanyaan berdasarkan. Ibu, untuk harga beli martabak dan bakwan berapa Bu? Terus lalu Ibu jual kembali? Ya, untuk martabak itu biasanya satu piece-nya itu harga belinya 2.500, kita jual lagi dengan harga 3.000. Kalau untuk bakwannya itu harga belinya 1.500, kemudian untuk harga jualnya 2.500. Keuntungan yang Ibu dapatkan dari masing-masing produk tersebut? Ya, untuk martabak biasanya tadi kan harga belinya 2.500, kita jual lagi 3.000, berarti 500 rupiah ya per piece-nya. Kalau untuk bakwan itu harga belinya kan 1.500, kita jual 2.500, berarti ada 1.000 rupiah ya untuk labatnya. Kalau modal yang Ibu Untuk ini produk ini biasanya 200.000 modal awalnya, dan biasanya kita produksi hanya 100 piece aja. kalau kapasitas? Udah kapasitasnya. Terima kasih Ibu. Silakan masuk ke kelas kembali. Langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing lagi ya. Baik, sudah tadi observasi ini ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan hasil observasi, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan poin-poinnya apa saja. Yang pertama, kalian menanyakan harga beli, harga jual, daya tampung, kapasitas, dan mungkin yang terakhir modal yang dimiliki ya. Nah, seperti itu. Ini kalian sudah melakukan hasil observasi ke tempat tata boga. Nah, selanjutnya yaitu apa yang sudah kalian dapatkan mengenai data-data yang kalian dapatkan itu silakan kalian olah ya berdasarkan bahan ajarnya ya. Berdasarkan bahan ajarnya dari datanya yang tadi yang kalian dapatkan apa-apanya gitu ya. Terus kalian olah dari mulai membuat model matematika, terus selanjutnya membuat grafik dan juga menentukan daerah penyelesaiannya sampai menentukan nilai maksimumnya ya. Nah, itu semua silakan kalian tuangkan ya, silakan kalian tuangkan pada karton yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Kalian sudah membawa, sudah saya perintahkan untuk membawa ya masing-masing satu saja karton ya. Nah, karton tersebut bisa kalian gunakan untuk mengolah data yang tadi ya, dari mulai data harga beli, harga jual, keuntungan, modal yang dimiliki sampai ke kapasitas ya atau daya tampung. Seperti itu ya. Nah, silakan tuangkan di dalam kartonnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, silakan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing, sudah ya. Dan selanjutnya langsung tuangkan yang ada ya data yang tadi ke dalam kartonnya. Ya, langsung dengan dikerjakan. Ya. Nanti setelah dikerjakan, setelah selesai seperti biasa presentasi ke depan. Oke.
Silakan dilanjutkan. Nah, itu langsung data-data yang sebelum ke sini. Ini apa? Oh. Lanjut. Aku pakai sini. Yang pakai sini. Enggak ada kendala mungkin? Kalau tidak ada mungkin silakan tetap lanjutkan. Kelompok 1 ada kendala? Belum ya? Ya silakan lanjutkan. Kelompok 1 itu dimana? Di sini sama di sini. Oh, ya. Nah, itu langsung. Kurang 50.
Titik pojok. Titik pojoknya nanti misalkan yang kotak. Yang di kotak. Titik pojok. Nah, titik pojoknya kan ini udah. Nah, titik pojoknya berdasarkan 0,0 karena nggak mungkin berarti kan ya. Keluar yang sebelumnya ya, untuk pengerjaan sekitar 5 menit lagi ya. Sudah 5 menit, kita lanjut ke presentasi yang pertama. Untuk presentasi bahan aja yang sudah dibacakan tadi. Kalau menentukan titik potong ini kan menggunakan titik potong ini dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, itu berdasarkan dua ini, eliminasi substitusi kita dapat ini ya titik potong ini. Nanti setelah dapat titik potong, masukkan ke titik pojok. Nah, titik pojok itu kan berdasarkan daerah penyelesaian ini. Daerah penyelesaian ini di sini kan, kemungkinan di sini. Nah, coba cek aja. Daerah kurang dari sana dengan berarti kan daerah itu mendekati nilai 0,0 kan. Begitupun hanya ini mendekati nilai 0,0 gitu. Nah, setelah itu di pojoknya ditentukan, di pojoknya ini sama ini masukkan ke sini titik 0,0 misalkan di sini, terus 0,67,0 tulis di sini. Nanti setelah kita dapat titik pojok semuanya, substitusikan ke nilai keuntungan yang tadi 1000x tambah 1500y. Nah, substitusi ke sini. Nanti kita dapatkan nilai maksimum. Terus gimana nih? Satu. Oke, lanjut. Titik pojok. Titik pojok angka 5 maksimum ya. Yang paling besar
khawatirnya gede saya terlalu gede gitu ya. Jadi nanti nggak muat berarti di situ nanti dan ada yang sudah mungkin yang lain harus, jadi ya harus selesai itu bukan hanya yang presentasi saja ya, tapi semua kelompok harus menyelesaikan proyeknya. Jadi nanti setelah presentasi hasil-hasil proyek yang kalian kerjakan sekarang itu ditampilkan di depan, ditempel ya, hasil posternya, hasil proyeknya ditempel di depan juga. Jadi usahakan harus tuntas pengerjaannya. Jadi jangan sampai hanya setengah-setengah gitu. Ya, bisa dipahami ya. Berapa adik? Adik muka ini. Ya, beda warna. Di sini
Lanjut. Kalau Pak seadanya. Ya, lanjut. Seru banget lah. Gimana nih? Ada perkembangan apa di sini? Eliminasi coretnya ini aja, jadi biar dia diperkecil gitu. Ya 3 aja. 3x coba tulis ini 3x 2y kurang dari 200 ya. Setengah sama dengan kurang dari 80. Nah, eliminasi itu untuk menentukan ini nilai titik potong yang ada di sini. Potong, nah itu titik potongnya berapa? Dan sudah selesai mungkin? Ya? Ya? Ya, berapa? Ya, kelompok lanjut sebenarnya. Oke. Nah, yang lainnya coba kita perhatikan ke depan. Ini kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil proyeknya ya. Jadi yang masih ada kekurangan atau masih ada yang misalnya kurang mengerti, boleh langsung bertanya ke kelompok presentasi yang di depan ya. Ditempel saja dulu menggunakan soalnya. Di sini aja bisa ke sini karena masih untuk tiga kelompok. Nah, yang lain perhatikan kelompok
mempresentasikan. Silakan dibuka dulu oleh moderator. Selanjutnya moderator yang mengatur jalannya presentasi ya. Entah itu nanti setelah semuanya sudah menjelaskan, nanti kalau ada pertanyaan silakan dipersilakan oleh moderator. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari observasi yang sudah tadi dilakukan ke Teva dari Tata Boga. Itu dengan langkah pertama dengan misalkan variabel 1 dan variabel 2. Diketahui hasil observasi produk roti abon dan roti blueberry, harga jualnya roti abon yaitu 5.000, roti blueberry 4.000, harga belinya roti abon 3.000, roti blueberry 2.500, dan keuntungannya roti abon 2.000, roti blueberry 1.500. Modal keseluruhannya 300.000 dan kapasitasnya 110 pieces. Langkah pertama, dalam mencari variabel 1 roti abonnya X, variabel 2 roti blueberry-nya Y. Modalnya 3.000 di 3.000 X roti abon, dan variabel 2 yaitu roti blueberry modalnya 2.500. Seluruh modalnya 300.000 dan daya tampungnya modalnya 110. Keuntungannya dari roti abon yaitu 2.000, dari roti blueberry 1.500. Lalu lanjut ke kedua, model matematika yang didapatkan dari proyek, yaitu model matematika 3.000 X ditambah 2.000 Y kurang dari sama dengan 300.000. Lalu X ditambah Y kurang dari 110.000, 110. Lalu dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti nilainya tidak boleh negatif. Langkah ketiga, kita akan menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu di mana titik potongnya dengan menggunakan model matematika yang sudah kita dapat tadi. Yang pertama, model matematika 3.000 X tambah 2.500 Y kurang dari sama dengan 300.000 diperkecil menjadi 30 X tambah 25 Y kurang dari sama dengan 3.000. Mendapatkan titik potongnya yaitu jika dimisalkan Y-nya sama dengan 0, maka yang didapat yaitu 3.000 dibagi 30 hasilnya 100. Dan untuk titik potong jenis sumbu Y, yaitu misalkan X-nya yaitu 0, berarti 3.000 dibagi 25 yaitu 120. Jadi didapat 100,0 dan 0,120. Kemudian untuk model matematika yang kedua, titik potong model matematika yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Jika dimisalkan Y-nya sama dengan 0, maka untuk titik potong sumbu X yaitu 110,0. Dan untuk titik potong pada sumbu Y, jika dimisalkan X-nya itu sama dengan 0, maka 110 dibagi 1 hasilnya 110. Jadi untuk titik potong pada sumbu Y yaitu 0,110. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah keempat, menentukan keuntungan maksimumnya. Nah, sebelum menentukan keuntungan maksimum, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, setelah mengetahui titik potong, kita gambar dulu grafiknya. Kemudian lihat koordinat titik pojoknya ada di mana. Nah, setelah itu, kita lanjut ke langkah keempat, menentukan keuntungan maksimum. Sebelum menentukan keuntungan maksimumnya, kita tentukan dulu koordinat titik pojok yang belum diketahui dari grafik yang berpotongan ini. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan metode eliminasi. Yang pertama, 30X tambah 25Y sama dengan 3.000, X tambah Y sama dengan 110, dieliminasi, berarti harus ada salah satu yang habis atau habis dibagi atau dikurangi. Nah, di sini saya mengkalikan X tambah Y sama dengan 110 dengan 25 agar bisa menggunakan metode eliminasi. Jadi hasilnya 30X tambah 25Y sama dengan 3.000 dikurangi 25X tambah 25Y sama dengan 2.750. Hasilnya 5X sama dengan 250. Kemudian untuk X-nya yaitu 250 dibagi 5 yaitu 50. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita substitusi X50 ini ke salah satu persamaan model matematika yang tadi. Saya mengambil persamaan yang kedua yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Kita substitusi nilai X-nya 50 tambah Y sama dengan 110, Y sama dengan 110 dikurangi 50, hasilnya Y sama dengan 60.
Jadi koordinat titik pojoknya itu 50,60. Nah, setelah mengetahui koordinat titik pojoknya, kita lanjut untuk menentukan keuntungan maksimumnya dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang titik pojok tadi ke 2000x tambah 1500 y atau keuntungan yang kita dapat tadi. Nah, untuk ke titik pojok yang pertama, kita dapat 100,0. Untuk 100,0 ini kita substitusi ke 2000x tambah 1500 y, hasilnya jadi 200.000. Nah, untuk titik pojok yang kedua yaitu 0,110. Kita substitusi juga ke persamaan yang tadi 2000 dikali 0 ditambah 1500 dikali 110, hasilnya 165.000. Kemudian untuk titik pojok yang terakhir yaitu 50,60, kita substitusi juga ke persamaan yang tadi 2000 dikali 50 ditambah 1500 dikali 60, hasilnya 190.000. Nah, jadi kita dapat kita lihat bahwa nilai maksimum yang didapat dari persamaan dari model matematika ini yaitu 200.000. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Jika ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya Bu? Dari kelompok 3, kelompok 2. Oke, silakan. Bagaimana cara menentukan titik pojok, titik koordinat titik pojoknya? Ya, bisa dilihat dari grafik penyelesaian saya, ada titik-titik yang mengelilingi daerah penyelesaian. Kalau misalnya ada titik pojok yang belum diketahui, maka kita bisa mencari dengan metode eliminasi dan substitusi. Ada pertanyaan lain? Coba moderator silakan. Oke, silakan jika ada yang masih mau bertanya. Setelah ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pengerjaan soal tersebut. Baik, kesimpulan yang didapat yaitu jadi dari soal tersebut dapat diperoleh cara untuk mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, yaitu untuk mempermudahnya dengan menggunakan sebuah tabel. Kemudian dapat diperoleh juga cara menentukan koordinat titik pojok yang belum diketahui dari grafik dengan cara eliminasi dan substitusi. Dan dari soal tersebut dapat diperoleh juga cara untuk menentukan sebuah nilai maksimum. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke kelompok 1. Ya, itu ya. Nah, kalau untuk kelompok yang lain, apakah sudah selesaikan? Sudah ya. Kalau sudah, boleh langsung ditempelkan saja hasil proyeknya supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat hasil proyeknya supaya sama-sama bisa lihat ini hasilnya seperti apa. Ya, kita langsung perwakilan saja ditempel. Di sebelahnya aja. Ya, berarti sudah semua ya kelompoknya. Kita bahas dulu sedikit Pak ya. Nah, jadi untuk dalam hal ini kalian sudah mengerjakan ya
sudah mencari juga masalahnya dengan cara mengobservasi. Kalian dapat datanya kalian olah, gitu ya. Setelah kalian olah, kalian analisis sampai menentukan apa tujuan kita, gitu ya. Tujuan kita yaitu menentukan nilai maksimum dari masing-masing masalahnya, ya. Tentunya saya sudah tekankan sebelumnya bahwa masalahnya jangan sampai ada yang beda, ya. Ada yang sama. Nah, masalah yang pertama untuk kelompok 1 yaitu mengenai roti abon dan juga roti blueberry. Nanti harganya berapa sampai harga belinya berapa, harga jualnya berapa, harga modalnya berapa, terus juga sampai ke kapasitas dan seterusnya. Nah, didapatkan nilai maksimum atau keuntungan maksimum itu 200.000 dari mana? Dari yang didapat dari apa? Dari permasalahan atau fungsi yang pertama atau titik pojok yang pertama, yaitu dari 100 dan 0,0. Artinya apa? 100 itu hasil penjualan dari roti abon. Terus penjualan dari roti abon 100, terus penjualan dari roti blueberry-nya 0. Nah, seperti itu nilai maksimum yang didapatkan. Terus yang selanjutnya observasi masih dengan produk Tata Boga, tapi untuk produk yang selain yang tadi, yaitu martabak dan bakwan. Harganya seperti itu. Nah, didapat harga maksimumnya kalian dapat berapa tuh? 200.000 150. 200.000 1.500 gitu ya. Jadi itu harga maksimalnya. Terus juga kelompok 3 dengan produk yang lain menentukan nilai maksimumnya didapat berapa? Sudah dapat. Kalau 3 sedikit agak kurang sedikit ya, nanti silakan diperbaiki. Baik, untuk selanjutnya saya ini supaya bisa lebih memperkuat lagi pemahaman dari kalian, memperkuat lagi pemahaman dan juga jadinya supaya saya akan bagikan LKPD masih dengan kelompoknya, tidak atau belum berpisah ya. Silakan kalian bahas, kalian kerjakan LKPD untuk bisa kalian kerjakan sendiri ya, sendiri dengan kelompoknya, ya. Nah, silakan LKPD-nya. LKPD satu kelompok satu, silakan didiskusikan lagi, ya. Silakan diisi lagi hasil LKPD-nya. Ya, bisa teman-teman. Mana bukan? Nanti kalau sudah selesai LKPD-nya seperti biasa dipresentasikan kembali, oke? Di kelompok yang belum presentasi ke depan, kelompok yang lain ya, bisa kelompok 3 ataupun kelompok 2, silakan dikerjakan. Yang mengerjakan semua ya, jadi tidak masing-masing, supaya semua juga saling sama-sama mengerti. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya dipotokkan ya, hasilnya dipotokkan atau setelah itu dikirimkan melalui WA grup ya, grup matematika. Jadi harus hasil sudah selesai di WA kan, dikirim ke WA grup untuk dipresentasikan. Saya beri waktu kurang lebih 8 menit ya.
selesai semua dikirimkan ke WA grup ya. Modelnya ditentukan dulu. Enggak, dari kilogram ke gram. Bagaimana? Ada kendala apa? Ada belum ya? Silakan dilanjutkan. Lancar. Terus diubah dulu ke dalam gram ya? Gak apa-apa, belakang lanjut. Kalau nggak cukup di situ, belakang. Bagaimana? Ada kendala kelompok satu? Belum ya? Kita mulai. Nah, kelompok dua ada kendala kelompok. Ya. Berapa? Jika Y-nya 0, nah
Jika sudah kirimkan ke WA ya, saya cek di sini baru ada kelompok 1 ya, baru membuat. Kelompok yang lain silakan boleh dikirimkan juga. Kirim ke bawah ya. Bawah ya. Udah berhasil. Tiga menit lagi ya. Yang sudah dikirim via WA ya, berikutnya. Sudah Pak. Sudah ya. Ya, kelompok 3 sudah diangkat. Tinggal kelompok 3 silakan kalau sudah langsung dikirimkan. Kelompok 2. Kelompok Bilkis dan kawan sudah dikirim.
presentasikan hasil LKPD yang barusan kalian kerjakan ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada yang mau presentasi? Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 2. Nah, sudah dikirimkan nanti mempresentasikannya yang sudah dikirim ke Bapak ya, nanti langsung saja dijelaskan. Ya. Nah ini ya hasil diskusi dari kelompok 2. Nah maka langsung saja moderatornya siapa? Jelas kan? Jelas tidak? Jelas. Ya. Nah, sekarang ada moderator di sini. Satu orang. Ya, silakan. Moderatornya silakan buka, silakan persilakan ketua anggotanya untuk berpresentasi. Moderatornya siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Silakan pada Pak. Jadi yang pertama kita menentukan model matematika yang kita terlebih dulu. Soalnya agak Jadi di sini roti coklat itu sebagai X dan roti pisang itu sebagai Y. Jadi ibunya dituliskan satu sebagai 150X, terus 175Y, 75Y. Persediaannya ada 26,250. Terus ada mentega 50X dan 75Y. Persediaannya 16,275. namanya perhatikan ya. Keuntungannya ada 2000X dan 3000Y. Model matematika yang pertama ada 150X ditambah 75Y kurang sama dengan 26,250. Terus model matematika yang kedua ada 50X ditambah 75Y kurang sama dengan 16.250. Jadi hasilnya X lebih sama dengan 0, Y lebih sama dengan 0. Selanjutnya oleh biologi dipersilakan. Fungsi objektif itu 2000X ditambah 3000Y. Buat titik potong yang pertama yaitu jika X-nya 0 yang hasilnya 350 dari 26.250 dibagi 75Y. Ya, lanjut. Kemudian yang 70 yang titik 70 itu 217 dari 16.000
250 dibagi 75Y. Kemudian yang 175 hasil dari 16.250 dibagi 50X. Kemudian yang 325 hasil dari 26.250 dibagi 150X. Kemudian yang ini metode eliminasi. Jadi 150X ditambah 75Y yang hasilnya 26.250. 50X ditambah 75Y sama dengan 16.250. Kemudian 10X sama dengan 10.000, X sama dengan 100. Kemudian metode substitusinya yaitu 50X ditambah 75Y sama dengan 16.250. Yang 50 dikali 100 ditambah 75Y sama dengan 16.250. Yang hasilnya 5.000 ditambah 75Y sama dengan 16.250. Kemudian 75Y sama dengan 16.250 dikurangi 5.000, yaitu Y sama dengan 11.250 dikurangi 75 dibagi 75, jadi Y sama dengan 150. Ya. Yang lain memperhatikan ya, tidak 2.000 dikali 100 ditambah 3.000 dikali 150 sama dengan 650 ribu. Kesimpulannya Jadi keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 650 ribu, kemudian yang didapat dari penjualan roti coklat dan juga yang didapat dari penjualan roti coklat sebanyak 100 pieces dan roti pisang sebanyak 150 pieces. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini ada untuk pembuatan grafik ya. Jadi ada suatu aplikasi yang mungkin bisa membantu kalian dalam hal pembuatannya supaya lebih mudah gitu ya. Ini ada aplikasi yang namanya GeoGebra ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, langsung saja lah. Nah, misalnya yang tadi kita dapat model matematika 150 X plus 75Y ya.
Nah, seperti ini 150X plus 75Y kurang dari 26.250. Nah, ini sesuai dengan ini. Ya. Sesuai dengan model matematikanya, ini menunjukkan untuk yang ini ya, untuk yang garis yang ini, garis atau model matematika yang pertama. Nah, untuk yang 50X plus 75Y kurang dari 16.250, ini untuk model matematika yang kedua. Dengan titik potong yang pertama ini 217, 0,217 dan juga 325,0. Nah, ini titik potongnya bisa kita lihat, ini titik potongnya terletak pada poin berapa. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat, ini terletak pada A100,150. Jadi sesuai dengan yang tadi presentasi. Seperti itu ya. Jadi ini GeoGebra ini bisa kalian gunakan untuk alternatif jika menentukan grafik atau daerah penyelesaian, dan juga nanti bisa kita gunakan juga untuk menentukan nilai maksimumnya. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya. Nah, kalau sudah cukup berarti artinya semuanya sudah paham ya. Dari mulai pertama itu kalian menentukan masalahnya. Artinya masalahnya itu kalian dapatkan dari lapangan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Setelah itu kalian dapatkan masalahnya, kalian bisa menentukan model matematikanya. Model matematikanya itu didapat dari model matematika dapat dari masalah yang tadi ya, atau ada yang mungkin bisa menjelaskan kembali apa yang saja ini tadi yang sudah kita lakukan tadi apa? Mungkin ada yang mau mengulang kembali? Ini mungkin dari yang mulai pertama ya. Mulai pertama tadi, angka pertama ini ya, kita punya masalah nih, memisahkan masalah pada proyek dengan variabel dan yang ini. Terus membuat model matematika yang didapatkan dari proyek yang dilakukan. Jadi setelah kita mendapat masalah, kita memisahkan dengan variabel, baru kita buat model. Setelah kita buat model, kita tentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ini kita dapat dari model yang tadi. Mana daerah penyelesaiannya? Setelah kita dapat daerah penyelesaian, kita dapat juga titik pojok. Nah, titik pojok ini untuk menentukan keuntungan maksimum. Nah, itu ya. Maaf ya. Nah, selanjutnya kalau sudah paham artinya sudah siap untuk tes terakhir. Ya, silakan untuk soal evaluasi silakan duduknya bukan dengan kelompoknya tapi masing-masing. Silakan duduk dengan bangkunya masing-masing. Silakan berpisah dengan kelompok. Kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Silakan cek Google Classroom, itu soalnya sudah tersedia dan mengerjakannya di sini di kertas yang saya berikan. Sudah di tempat duduknya masing-masing. Sudah ya. Nah, silakan cek GCR-nya, buka HP-nya, ya, untuk mengecek soal yang sudah saya kirimkan ke GCR. Oke, silakan langsung dikerjakan di sini di kertasnya.
Dan sudah menerima lembar jawaban, langsung dicek Google Classroom-nya untuk mengecek soalnya. Ya. Dan silakan langsung dikerjakan. Saya akan beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya. Waktu pengerjaan dimulai. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan juga ya. Boleh ditemukan di estafet saja ke depan ya, yang paling di belakang estafet saja ke belakang, saya ke depan. Baik, untuk selanjutnya supaya menjadi bahan belajar untuk di rumah, untuk tugas ya, untuk tugas silakan cek lagi ke GCR. Untuk tugas sudah saya kirimkan juga, jangan lupa dikerjakan ya, untuk lebih memahami permasalahan kontekstual mengenai program linear itu sendiri bagaimana gitu ya. Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kita sudah masuk ke materi selanjutnya mengenai materi matriks ya. Nah,
Nah, jadi silakan dibuka lagi materinya, ya. Silakan dibuka lagi materinya mengenai materi selanjutnya itu apa, ya. Dan juga jangan lupa mengerjakan tugasnya masing-masing. Kalau sudah, langsung kirimkan lagi ke GCA-nya. Seperti itu ya. Baik, untuk penutup, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh saya. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Sikap bersalah. Assalamualaikum